Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini seperti biasa kita dapat early access dari Fujifilm buat nyobain produknya yang baru aja launching. Jadi embargonya itu memang 8 September, cuman di Indonesia sekitar jam 2 pagi. Jadi kalian mungkin nontonnya hari Jumat di tanggal 9-nya mungkin ya video ini tayangnya. Dan kita langsung lihat aja ada produk apa aja yang kita coba di sini. Jadi ini unboxingnya ya otomatis sebelum launching gitu kan. Jadi ada beberapa informasi yang mungkin gue masih agak miss, tapi ada beberapa informasi yang gue udah tahu dan itu udah bener-bener menggoda banget dari dua produk ini, dan kita akan bahas seiring kita sambil unboxing. Jadi di sini gue kedatangan Fujifilm X-H2 yang tanpa S-nya gitu ya, sama lensa terbaru mereka juga, Fujinon XF56mm f1.2 RWR. Dan kita akan buka mungkin dari lensanya dulu kali ya. Jadi kita akan building klimaksnya di X-H2 ini nanti, karena dia menarik banget. Oke, kita buka yang lensanya dulu aja. Kita lihat, kita dapat pouch juga ternyata buat bawa-bawa. Lalu ya biasa di atas dokumen-dokumen. Kita lihat lensanya sendiri. Gue sih punya ekspektasi ya untuk lensanya, tapi kita lihat di sini. Kita dapat hood seperti biasa gitu kan, lens hoodnya. Lalu ini dia lensanya. Dan ya bisa kalian lihat ini dia lensanya. Dan ini adalah jajaran, optiknya mantap juga ya. Ini adalah jajaran terbarunya Fuji, dimana gue cukup pede karena sebelumnya gue udah nyoba dari keluarga yang kayaknya sih satu keluarga ya, kayaknya feeling gue. Tapi kalian bisa lihat kita ada bahas 18mm f1.4, begitu juga 23mm sama 33mm. Dan semuanya kemarin dari jajaran lensa terbarunya Fuji itu memberikan kualitas yang luar biasa. Apalagi kalau kalian nonton yang versi 33mm-nya ya, itu minimum focus distance-nya juga deket banget. Gue bisa fokus ke mata, terus pelan-pelan menjauh. Itu rasa gambarnya dramatis banget, dan gue punya ekspektasi yang cukup tinggi pada lensa 56mm ini gitu. Dan memang secara angka dia bukan baru ya, dia juga sebuah update di sini, karena sebelumnya tuh Fuji udah ada 56mm f1.2. Cuman di sini banyak improvement yang dibawa, terutama pastinya autofocus yang lebih modern. Karena yang lama gue pernah coba memang fokusnya masih agak hunting gitu motornya, sedangkan yang ini harusnya udah jauh lebih baik. Begitu juga ada beberapa peningkatan dari segi optiknya, kayak dia yang gue inget itu membawa elemen optik yang lebih banyak, membawa kualitas yang lebih bagus. Di bokeh balsnya itu gue sih nggak bisa tunjukin contohnya ya. Gue ada sedikit dapat informasi juga, cuman gue nggak bisa tunjukin ke kalian. Tapi di bokeh balsnya dia lebih rapih karena tidak ada kayak apa ya bahasanya, kayak lapisan bawang gitu. Dan bokeh balsnya lebih rapih, sama dia juga aperture blade-nya lebih banyak. Kalau yang versi sebelumnya itu cuma 7, sekarang dia ada 11. Yang efeknya itu ke bokeh balsnya dia lingkarannya juga lebih rapih gitu. Jadi lebih bulat walaupun di bukaan yang berbeda-beda. Jadi itu dia membawa improvement yang banyak juga, dan gua rasa patut juga kita buat review in-depth-nya karena gue yakin ini bakal menarik banget. Untuk harga gue nggak expect murah juga sih ya. Memang masih harga wajar. Kalau nggak salah informasinya itu sekitar 999 US dollar. Dan memang jajaran yang kita bahas juga kurang lebih sekitar itu ya, yang 23, 18 yang kita cinta banget sama 33mm. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Ini cuma unboxing impression aja, tapi ini nanti kita pasangin ke sini. Sekarang kita unboxing X-H2-nya. Yang gua punya ekspektasi dia bakal mantep juga sebenarnya. Nah, X-H2 ini dia adalah versi yang lebih budgetnya. Jadi yang lebih tinggi itu harganya justru si X-H2S yang udah muncul duluan kemarin. Ini versi yang lebih budgetnya dengan resolusi yang malah lebih tinggi. Tapi ya nanti gue akan bahas, dia lebih budget dan ada beberapa compromises juga. Tapi gue rasa bukan mengurangi feature ya. Gue rasa ini memang punya target audience atau target user yang agak berbeda gitu, X-H2 ini. Dan tetap menarik banget buat diikutin. Kita sambil unboxing dulu, baru nanti gue jelasin lagi. Karena ada beberapa hal yang memang gue tangkap dari informasinya tuh menarik banget. Kita lihat di sini, ini kayaknya aksesoris aja deh kalau di kotak yang ini. Ya, ini kalian bisa lihat kabel-kabelan ya.
Kabel, strap Fuji gue belakangan suka banget deh yang hitam gini nih, warnanya mantep banget ya, kayak monokrom gitu. Lalu baterai kita akan pakai, jadi kita keluarin dulu baterai. Ya, adapter untuk pengecasannya lah di sini, aksesorisnya. Dan ini kabelnya juga. Kabel USB Type-C juga cukup panjang ya untuk sebuah kamera. Oke, kita lihat kameranya. Dan ini dia. Fujifilm X-H2. Betapa menyenangkannya, karena gue pegang sebelum peluncurannya gitu ya. Dan gue nggak ngerti kenapa brand lain nggak bisa begini ya. Fujifilm emang luar biasa gitu. Dan ini dia, Fujifilm X-H2. Yang gue notice secara fisik mirip banget ya. Sampai dia juga menggunakan aksen yang sama, ada layar di sisi atas kanannya ini. Cuman perbedaannya yang noticeable ya, dia di sini tidak ada huruf S gitu ya. Sama pastinya tulisan kameranya di sini dia X-H2 doang gitu ya, bukan X-H2S. Tapi yang paling notice di sini lah, huruf S-nya nggak ada. Nah, kamera ini dia dijual dengan price point yang agak lebih rendah, karena kalau si X-H2S itu 2.499 US dollar, sedangkan kalau si X-H2 ini dijual seharga 1.999 US dollar. Agak lebih rendah tapi memang cukup signifikan sih kalau misalkan menyesuaikan dengan budget kita gitu ya. Dan apa yang dibawa di sini ini bukan kayak level kamera yang lebih rendah sebenarnya, tapi di sini kayak membawa opsi yang sangat berbeda. Karena di sini untuk kamera ini dia membawa resolusi yang lebih tinggi, dia membawa resolusi foto itu 40 megapiksel. Dan secara penggunaan dari paling nggak dari spek sheet yang gue baca ya gitu, dari informasi yang diberikan ke gue, dia membawa fitur yang lumayan oke, yang sebenarnya di X-H2S juga nggak ada gitu. Memanfaatkan si 40 megapikselnya juga. Dimana salah satu yang paling gede untuk penggunaan videografi adalah dia membawa 8K. Yap, 8K gitu ya. Dia membawa 8K dan perekamannya bisa ke ProRes juga formatnya. Paling nggak itu yang tertulis di dalam spek sheetnya ketika gue baca. Nanti kita lihat di sini. Dan bahkan dia juga membawa fitur itu multiple shot yang akan menghasilkan gambar 160 megapiksel. Jadi di sini concernnya memang lebih ke high resolution fotografi, gue rasa gitu. Jadi concernnya lebih ke fotografi. Mungkin kita bisa bagi X-H2S lebih ke video, X-H2 lebih ke foto. Cuman memang ada beberapa spek yang agak menyulitkan dalam menentukan hal tersebut, karena tadi resolusinya aja di sini 8K gitu ya. Memanfaatkan sensor 40 megapikselnya, di mana kalau si X-H2S itu nggak bisa. Dia paling gede open gate 6,2K gitu kan, sedangkan di sini bisa sampai 8K gitu. Dan itu di mode resolusi biasanya, aspek rasio biasanya 16:9, nggak perlu di mode open gate gitu ya. Dan mungkin langsung aja sambil gue jelasin sambil kita nyalain lagi biar kita tahu impresinya gitu kan. Walaupun sih gue expect kayaknya nih sama banget gitu dipakainya. Oke, kita udah pasang baterai kita di sini. Kita nyalain dan kita set time zone dulu ya. Full experience sih rasanya mirip banget sama si X-H2S sebenarnya. Ini juga layarnya articulating. Kalian juga bisa lihat dia ada screw mount di sini dan ada kontak digital, berarti harusnya di sini buat masangin kipasnya, karena cooling fan-nya itu dia kompatibel. Sebenarnya aksesorisnya memang kompatibel sih, nggak cuma cooling fan-nya doang. Jadi cooling fan-nya, begitu juga baterai grip-nya, vertical grip termasuk yang buat nambahin banyak connection-nya itu. Nah itu bisa dipakai di X-H2S dan bisa dipakai di X-H2 juga. Jadi ini literally kayak kamera yang sama dengan jeroan yang berbeda gitu ya, pada tujuan penggunaan yang berbeda juga. Ini juga memori juga sama, kalian bisa lihat dia mendukung SD card sama CF Express Type B gitu kan, sama banget. Port sampingnya juga mirip, di sini ada USB, HDMI-nya full size juga, yang makanya jadi agak susah kalau kita bilang ini fokusnya untuk foto, karena dia membawa HDMI full size juga, dan spek video gila juga, tadi kita udah singgung dikit. Dan ya, ada mikrofon dan juga headset output. Kita lihat ke dalam menunya, mungkin kita masuk ke mode video dulu. Output settingnya ada raw outputnya, ada dua pilihannya, kalian bisa Atomos sama Blackmagic gitu ya. Jadi dua-duanya support untuk ke Atomos atau ke Blackmagic recordernya, dan kalian bisa lihat resolusinya, HDMI-nya juga bisa memberikan output 8K 30p gitu ya. Jadi luar biasa. Sekarang kita lihat juga mungkin format-formatnya yang dibawa.
Oke, bisa ke memori 1 itu CF Express Type B-nya, atau ke memori 2 itu SD card UHS 2. Lalu kita lihat ada ProResnya komplit juga. Jadi makanya agak susah gue kalau bilang ini lebih ke foto dan X-H2S lebih ke video, enggak juga sih, sebenarnya lebih ke spesifik pada spesifikasi tertentu gitu ya, yang memang kita butuhkan. Karena di sini tetap powerful juga gitu, dia membawa ProRes, kalian bisa lihat ya. Dan yang gua juga belum lama di peer review itu baru abis bikin video yang diversusin sama GH6, dan dia bilang kalau ProRes LT itu termasuk yang paling efisien di situ, dan ya di sini pun dibawa gitu. By the way, kalau yang belum nonton, di kesimpulannya di peer review X-H2S yang menang ya. Jadi itu sesuatu yang menarik juga, dan gue sih berharap di kamera ini juga se-powerful itu. Walaupun ya balik lagi, gue nggak mau nge-state banyak dulu, karena di sini kita juga masih unboxing, masih early access juga, belum nyobain macem-macem, tapi itu menarik, EK. Dan di text pack-nya juga gue sih ada sedikit catatan waktu itu, EK-nya ini kalau di kondisi dalam ruangan gitu ya, kalau di kondisi kayak sekarang dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius, itu EK-nya tanpa kipas tambahan bisa ngerekam sampai 160 menit. EK 160 menit. Silahkan kalau yang mau coba, tapi gue sih ya kalau coba kita tes durasi doang, karena gue yakin buat diedit sih akan sangat memberatkan gitu ya. Tapi itu cuman kalau di kondisi mungkin luar ruangan, dia akan berkurang dengan cukup signifikan. Jadi kalau di luar ruangan, di tulisannya sih kalau 40 derajat Celcius itu bisa bertahan untuk record selama kurang lebih 16 menit kalau nggak salah. Jadi bedanya jauh juga, 1/10 gitu kan. Tapi ya itu dikasih note, bagus, dikasih catatan, dan gue tidak merasa itu sebagai cripple hammer gitu ya. Sama sekarang mungkin kita masuk ke mode fotonya. Nah ini speed of continuous shooting 13 fps with ES, cuman ini kan 15, dan tadi kita udah set mechanical shutter. Harusnya ini dia pakai mechanical shutter, dan coba kita denger dulu. Untuk sebuah kamera 40 megapiksel, gue suka gitu. Soundnya terasa cukup cepat juga, 15 frame per second, cepet juga pastinya. Dan kalian notice nggak sih suaranya tuh kayaknya tipis banget ya? Yang mechanical. Ya kalau dibuka sih suaranya cukup gede dan cukup gagah. Cuman tadi begitu kita pasang lensa sih, dia terbilangnya memang cukup silent gitu. Kalian bayangin itu yang bergerak, ini nih, ini sensor 40 megapiksel dalam sekali take gambarnya. Dan gue rasa itu jadi poin yang cukup kuat juga. Walaupun concernnya sih memang X-H2 ini bukan kecepatan ya, tapi ya itu extra feature yang nice to have aja. Cuman yang gue tahu ya, dengan dia sensornya bukan yang read out-nya cepat gitu kan, dan resolusi tinggi, yang gue tahu nanti performa autofocusnya agak sedikit berkurang dibandingkan si X-H2S gitu kan. Tapi ya balik lagi, tetap nice feature juga gitu dengan mechanical shutter secepat itu. Karena mechanical shutter yang nantinya gambar kita juga lebih superior kalau misalkan ngambil kecepatan tinggi gitu ya, dia minim rolling shutter gitu. Jadi itu nice feature juga pastinya. Sama dia ada apa ini? Oke. Jadi kemarin di X-H2S kita kan udah nyoba ya, walaupun gue request Fuji buat minjem lagi ya X-H2S karena masih banyak yang pengen gue explore, atau nanti keburu gue beli, tapi kayaknya minjem dulu lah gitu ya, biar kita sambil pikir-pikir lagi. Tapi di sini ternyata 4K-nya dia ada dua mode. Dia ada mode 4K HQ, yang itu adalah oversamplingnya 8K gitu. Jadi harusnya lebih tajam lagi. Yang padahal di X-H2S itu 4K-nya nggak HQ gitu, karena resolusi sensornya juga bukan buat 8K gitu kan. Resolusi sensornya dia lebih kecil, tapi udah tajam gitu. Nggak ada isu di situ, nggak ada masalah, tajam. Dan gue pengen tahu apa yang bisa dibawa oleh 4K HQ di Fujifilm X-H2 ini. Gue rasa bakal cukup menarik gitu. Dan gue baru notice juga ternyata ada pilihan si HQ ini. Oke. Paling segitu aja sih sedikit impresi dari kamera terbaru Fujifilm X-H2. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya saran, kita mau ngetesnya kayak gimana, mungkin kan concernnya agak berbeda, mungkin kita tes dengan cara yang berbeda juga. Ya silahkan kalian kalau punya saran, silahkan taruh semuanya di kolom komentar. 2000 US dollar kamera apa lagi yang bisa 8K?
EK-nya lama gitu kan, recordnya di suhu ruangan kurang lebih bisa 160 menit tadi. Lalu membawa ProRes LT, ProRes HQ, ProRes 422. Gue rasa kamera ini akan cukup sulit untuk ditandingkan gitu ya. Walaupun ya tetap dia memang bermain di ranah APS-C. Tapi dengan spek tersebut gue rasa banyak banget yang bisa kita kerjakan gitu ya. Banyak banget yang bisa kita selesaikan. Job-job profesional yang bisa kita taker gitu ya. Jadi ini kamera yang cukup menarik juga. Oke, paling segitu aja. Pokoknya jangan sampai ketinggalan buat review fullnya. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Jangan lupa untuk berkarya.